Nah, sampai di Kanaan, di Sikem situ, kemudian apa yang terjadi? Baru aja dia sampai nggak lama terjadi kelaparan. Nah, kalau terjadi kelaparan, padahal ini promised land, tanah yang dijanjikan. Dia kan bisa bilang, loh kok kelaparan Tuhan? Bukannya ini katanya tanah yang dijanjikan, tanah yang baik yang Tuhan bangun sendiri, tapi kelaparan. Akhirnya apa? Dia harus pergi ke Mesir. Nah, kemudian di sini juga dikatakan di Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikannya itu seolah-olah di satu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah. Dia tinggal di kemah ya, dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi kalau kita lihat kehidupan Abraham ini, sebetulnya dulu dia ini orang kaya ya. Dikatakan waktu dia pergi dari Ur itu dia bawa harta bendanya gitu. Tetapi dia mau gitu, tempat yang dia nggak tahu. Tuhan bilang kamu pergi. Sebenarnya kalau dia mau ini fair ya, dibilang kemana Tuhan? Kemana? Tunjukin tempatnya. Tuhan nggak tunjukin kemana gitu. Pokoknya dia bilang kamu pergi aja dulu. Dan dia pergi gitu. Dan dia tinggal di kemah-kemah. Bayangin gitu. Jadi betul-betul dia karena dia tahu, dia percaya sama Tuhannya gitu. Nah, ini kita lihat timelinenya Abraham. Jadi kalau kita lihat mulai dari kejadian 11, itu dia meninggalkan Ur gitu ya, sama Sarah, dia pergi ke Haran. Nah, di Haran itu akhirnya bapaknya dia, Terah itu meninggal gitu ya. Akhirnya dia pergi, dia tadinya sampai nih di Kanaan gitu ya. Nah, sampai di Kanaan, di Sikem situ, tapi kemudian apa yang terjadi? Baru baru aja dia sampai nggak lama terjadi kelaparan. Nah, kalau terjadi kelaparan, padahal ini promised land, tanah yang dijanjikan. Dia kan bisa bilang, loh kok kelaparan Tuhan? Bukannya ini katanya tanah yang dijanjikan, tanah yang baik yang Tuhan bangun sendiri, tapi kelaparan. Akhirnya apa? Dia harus pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir, ke Egypt. Dan di Mesir, dia tuh ketakutan karena istrinya tuh Sarah itu kan cantik sekali ya. Dia ketakutan nanti si Sarah ini diambil, dan benar juga kan. Firaun itu naksir gitu ya. Dia lihat, wah nih cantik nih. Dia bilang sama Sarah, si Abraham, kamu jangan bilang kamu istri saya. Kamu bilang kamu adik saya. Iya memang dia adik tirinya gitu. Tetapi mau dijadiin gundik kan sama si Firaun. Tapi apa yang terjadi? Si Abraham yang bohong, yang kena tulah malah si Firaun dengan semua householdnya gitu. Jadi di situ juga menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai Abraham gitu. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena imannya gitu. Sampai akhirnya Firaun itu tahu bahwa itu sebenarnya dia istrinya ya dibalikin gitu. Setelah itu dia balik lagi kan, balik lagi ke tanah perjanjian, dia tinggal di Negev terus dia pindah ke Bethel, pindah ke Ai, akhirnya dia settle di Hebron gitu. Nah, habis itu dia kan pisahkan dengan Lot gitu ya. Lot milih bagian yang tempat-tempat yang subur. Oke, dia bilang kamu ke tempat yang subur, nggak apa-apa, saya ke tempat yang sebalikannya gitu. Nah, setelah itu dia merasa sepi gitu kan. Dia merasa sepi. Di Kejadian 15 dibilang gini, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Terus Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan padaku karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu, jadi hambanya ya. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan padaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi di sini dibilang dia nggak punya anak, tapi dibilang hitung tuh bintang-bintang. Nanti keturunanmu kan sebanyak itu gitu. Dan dia memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran karena Abraham tuh percaya. Dia begitu Tuhan bilang begitu, ya udah. Meskipun saat itu dia nggak punya anak, dia percaya. Iya, Tuhan itu setia pada janjinya. Jadi dia percaya. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 15 ini, dikatakan lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu dalam bahasa Ibrani katanya adalah Wahe emin ba Adonai wayah sebehalo zedakah. Jadi kata
Percaya itu adalah emin ya, amin. Jadi alef mem nun. Amin itu adalah percaya. Belief gitu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi wordnya itu percaya. Itu adalah amin. Itu kata yang sama dengan iman gitu ya. Nah kata amin ini alef mem nun. Alef itu kan gambarnya kepala lembu ya. Mencerminkan leader kekuatan Tuhan Allah itu sendiri gitu. Kemudian mem itu gambarnya adalah banjir gitu atau air yang menggambarkan chaos. Kemudian nun itu gambarnya adalah benih ya, seed, menggambarkan kehidupan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah chaos atau kekacauan atau kesulitan itu Tuhan itu memberikan kehidupan justru gitu. Jadi tantangan seperti apapun yang kita perlu adalah kita percaya. Karena kalau kita percaya Tuhan bersama kita, itu kita punya hidup. Dan Tuhan memberikan kita di Yohanes 10:10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang supaya mereka mendapat hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Jadi kehidupan yang Tuhan berikan pada kita pun kehidupan yang berkelimpahan gitu. Tapi kita tuh perlu percaya gitu ya. Nah, di Habakuk 2 ayat 4b di sini dikatakan, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi percayanya ini adalah iman gitu ya. Jadi dalam bahasa Ibrani, wazadik beemunato yihye. Jadi orang yang benar, zadik, zedek, dari kata zedek kayak Melki zedek gitu ya. Itu Melki itu rajaku adalah kebenaran. Melki zedek. Jadi zedek itu benar ya, orang yang benar. Itu oleh percayanya akan hidup. Jadi percayanya atau iman itu adalah sama. Alef memnun dari akar kata yang sama dengan amin. Jadi iman itu noun-nya jadi faith ya. Kemudian belief itu adalah word-nya tapi akar katanya sama. Nah, di Roma 1 ayat 16-17 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi asalnya dari iman gitu ya. Iman itu yang akan membuahkan perbuatan yang benar. Jadi bukan perbuatan yang benar yang membenarkan kita, tetapi iman itu. Karena dari iman itu akhirnya kita juga bisa melakukan hal yang benar. Di Galatia 3 ayat 6-7 dikatakan, secara itu jugalah Abram percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kita yang hidup dari iman, kita itu adalah anak-anak Abraham, ya. Nah, kemudian lanjut di Ibrani 11:11-12 dikatakan, karena iman ia, jadi Abraham ya, juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tak terhitung banyaknya. Di sini di Ibrani dan kita lihat juga di Perjanjian Baru, itu Tuhan selalu komen ya, selalu apa ya, memuji Abraham karena imannya. Tapi kita bisa lihat sebetulnya setelah kejadian 15 ya. Kejadian 15 yang Tuhan suruh dia lihat bintang-bintang, kemudian dia bilang itu keturunanmu akan seperti langit, dia percaya. Setelah itu satu pasal berikutnya, kalau kita lihat di Kejadian 16, itu justru ketika itu Sarah memberikan Hagar untuk Abraham dan akhirnya Hagar melahirkan Ismail. Itu artinya apa? Imannya, dia kalau dia betul-betul imannya sempurna, dia nggak akan lakukan itu kan. Jadi memang dia juga sempat goyah gitu. Sampai akhirnya Tuhan suruh Hagar dengan Ismail itu pergi, dia juga tadinya nggak mau. Dia bilang, dia gusar gitu hatinya. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan dari Ismail. Keturunanmu adalah dari Sarah. Sampai akhirnya dia harus tunggu. Waktu dia memperoleh Ismail, ya, waktu Hagar itu melahirkan, itu Abraham umurnya 76 tahun. Tetapi Ishak itu lahir, Abraham tuh 100 tahun gitu. Jadi dia mesti nunggu 24 tahun, bayangin. Nah, cuma menariknya di Perjanjian Baru itu tidak pernah disebutkan mengenai kegoyahan iman Abraham dan Sarah. Nggak pernah. Tuhan selalu memperhitungkan dia tuh benar gitu, meskipun imannya tuh naik turun gitu. Kita lihat semua nih yang di Ibrani 11 sebetulnya juga imannya tuh naik turun. Nggak ada yang sempurna gitu. Tetapi Tuhan melihat itu sebagai kebenaran.
Nah, di Ibrani 11 ayat 17-19 ini dikatakan, karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi waktu Tuhan suruh Abraham persembahkan Ishak, dia tuh percaya apa? Dia percaya bahwa Ishak itu bakal hidup lagi. Oke, dia persembahkan, tapi dia akan hidup lagi gitu. Kenapa? Karena dia tahu janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa keturunan dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi janji Tuhan itu adalah melalui Ishak, bukan melalui keturunannya yang lain gitu. Dia punya anak sebelumnya kan Ismail. Dan kita tahu juga setelah Sarah mati, dia tuh kawin lagi dengan Keturah. Dia punya 6 anak lagi gitu. Tetapi anak perjanjian adalah dari Ishak. Jadi dia tahu karena Tuhan udah berjanji, Tuhan pasti tepati. Jadi kalau Tuhan suruh korbanin, ya pasti tuh anak akan hidup lagi gitu. Dan ini juga kelihatan ya di Kejadian 22 ayat 5. Di sini Abraham waktu dia mau naik ke Gunung Moria ya, dia bilang kepada dua bujangnya yang tadinya ikut sama dia dan Ishak ya, dia bilang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu. Dibilangnya kami, we gitu, bukannya aku. Kalau dia pikir anaknya itu sudah dipersembahkan dan mati, pasti dia balik sendirian kan. Tapi dia udah tahu itu anak menurut pikiran dia itu akan balik lagi, akan hidup lagi. Jadi dibilang kami akan kembali gitu. Jadi itulah luar biasanya sampai akhirnya ya terjadi bahwa nggak sampai mati bahkan Ishak karena Tuhan sudah menyediakannya. Makanya dibilang Adonai Yireh. Jadi Tuhan yang menyediakan. Nah, lanjut di Ibrani 11 ayat 20-21, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi sini dikatakan Yakub yang pertama ya, karena dia yang menerima janji itu. Terus dibilang karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Jadi di sini juga kita tahu bahwa Yakub itu memberkati tangan kanannya ke Efraim lebih dulu meskipun Efraim itu anak yang kedua gitu ya. Itu adalah gambaran juga bahwa Efraim itu nantinya akan jadi kerajaan Israel yang tersebar ke seluruh dunia gitu, yang akan menjadi bangsa-bangsa dan Tuhan memberkati bangsa-bangsa gitu melalui Kristus. Jadi di sini dikatakan juga karena iman gitu ya. Terus kemudian di ayat 22, Ibrani 11, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi sebelum mati, Yusuf itu udah tahu bahwa suatu saat orang Israel tuh akan pergi dari sini, nggak akan stay selamanya di Mesir gitu. Dan dia bilang kalau nanti kalian keluar, pergi, balik ke tanah perjanjian, tulang-tulangnya itu harus dibawa. Dia nggak mau tulang-tulang itu stay di Mesir gitu ya, harus pulang. Makanya juga sekarang ya, kalau kita lihat tawanan-tawanan gitu yang ada di Gaza meskipun sudah mati, mereka minta tulang-tulang bahkan jasadnya itu dikembalikan karena mereka mau dikuburkan di tanah perjanjian ya. Nah, di Ibrani 11 kemudian ayat 22 sampai 27, di sini dikatakan karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi kalau kita lihat baca begini kayaknya seolah-olah oke gitu, tapi coba kalau kita bayangin ya, pada saat itu perintah dari Firaun adalah semua anak laki-laki itu harus dibunuh, harus mati kalau lahir, karena mereka semakin banyak, takutnya mereka semakin kuat dan bisa misalnya kalau memberontak nanti orang Mesir kalah gitu. Jadi harus dibunuh gitu. Nah, Musa ini selama 3 bulan disembunyikan. Tadi saya katakan karena iman ya. Orang tuanya tuh menyembunyikan. Tapi udah 3 bulan, udah nggak bisa lagi, takut ketahuan. Akhirnya ditaruh kan di basket kan, di sungai. Ini juga orang tuanya tuh pasti beriman banget. Di sungai itu nggak mungkin nggak ada binatang liar juga. Itu ada bisa bisa jadi macam-macam kan. Bisa jadi dia dimakan binatang gitu atau dia keseret arus. Bisa aja dia keseret arus gitu kan. Tapi dia beriman loh. Dia percaya bahwa Tuhan akan jaga anak ini. Dan udah gitu ditinggalin lagi sama orang tuanya. Cuman disuruh kakaknya dia kan, Miriam, yang ngeliatin itu basket. Jadi di situ aja kita bisa lihat bahwa mereka tuh beriman. Mereka nggak takut. Nggak, apa ya, nggak, aduh gimana ya nih kalau anak ini. Gimana kalau ini begini. Gimana kalau begitu gitu. Segala macam skenario. Dari mulai worst case scenario, better skenario, dan sebagainya. Enggak. Mereka percaya gitu. Tuhan akan jaga. Dan akhirnya kelihatan di putri
putri Firaun gitu kan. Putri Firaun akhirnya ngambil gitu. Tetapi itu pun Musa tuh menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Musa itu lebih suka sengsara ya dengan umat Tuhan gitu. Dan sini dikatakan, karena ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi dia tahu iman bangsa Israel adalah iman yang benar. Mereka percaya kepada Tuhan yang benar gitu. Dan dia percaya dia akan mendapatkan upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dan akhirnya dia juga akan bertemu muka dengan Tuhan kan. Tuhan suruh dia bikin tabernacle dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan ayat 28-29 Ibrani 11. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi di sini juga ketika Tuhan suruh sembelih gitu ya kambing domba yang berumur setahun terus darahnya ditaruh di atas dan samping kanan kiri, itu mereka lakukan gitu. Meskipun mereka pikir apaan sih ini gitu ya. Apalagi mereka di Mesir udah ratusan tahun dan mereka juga mungkin menyembah berhala gitu. Tapi Tuhan suruh lakukan itu dan dilakukan gitu. Nah, kemudian karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Jadi bukan yang basah-basah ya, ini benar-benar kering gitu. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Di sini pada saat itu Musa bilang, jangan takut, see the salvation of the Lord. Jadi Tuhan suruh dia tongkatnya tuh diangkat gitu ya ke arah laut dan itu dilakukan dan laut terbelah. Ini mereka tuh jalan ya melintasi ini satu malam, cuman satu malam loh dikatakan. Dan kalau kita lihat ini juga ada fun facts ya. Dibilang bahwa 2 juta orang, itu sekitaran 2 juta orang lah ya, orang Israel ini yang nyebrang Laut Merah ini. Itu perlu dalam untuk waktu satu malam ya. Itu lebarnya itu harus sekitaran 5 kilo. Bayangin. 5 kilo lebarnya itu dipisahkan gitu ya, laut itu dipisahkan selebar 5 kilometer, bayangin itu kan lebar sekali gitu ya. Ada juga sih yang percaya bahwa sebetulnya bukannya satu jalur tapi katanya ada 12 jalur gitu, tapi whatever that is, itu betul-betul luar biasa karena mereka bisa melintasi itu dalam waktu satu malam. Dan setelah itu setelah mereka nyebrang itu balik lagi laut sampai semua tentara Mesir tenggelam gitu ya. Nah, kemudian di Ibrani 11 ayat 30, sini dikatakan, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ini juga Tuhan cuma bilang, kamu kelilingin sehari sekali. Nah, selama 6 hari, hari ke-7, kelilingin 7 kali. Itu mereka lakukan itu gitu ya, meskipun mungkin pikir ini apaan sih gitu. Masa cuma kesuruh kelilingin gitu ya. Tapi itu terjadi gitu. Akhirnya runtuh tembok Yeriko. Dan di sini dikatakan itu karena iman loh. Karena mereka percaya gitu. Coba kalau mereka nggak percaya, itu karena iman, maka runtuh tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, kemudian lanjut, Ibrani 11:31 dikatakan, karena iman maka Rahab, ini dibilang lagi perempuan sundal, ditulis gitu. Perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi Rahab itu beriman, dia tahu Allah yang benar itu adalah Allahnya orang Israel. Dia dengar apa yang terjadi gitu ya, hampir 40 tahun sebelumnya ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir gitu. Jadi dia tahu begitu orang Israel itu mau datang, itu udah pasti mereka akan occupy the land gitu, mereka akan menduduki. Jadi dia menyembunyikan pengintai-pengintai itu dan akhirnya Rahab bukan cuma dia selamat, tetapi dia juga menjadi cikal bakal, jadi nenek buyutnya Daud dan juga sampai ke Tuhan Yesus. Deborah ini bilang sama Barak, dia bilang, Tuhan suruh kamu untuk pergi berperang melawan orang-orang Kanaan, melawan raja orang Kanaan gitu. Terus si Barak ini takut, dia jawab di sini, kalau kamu maju, aku juga maju. Kalau kamu nggak maju, aku nggak maju gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa dia tuh ya apa ya lemah gitu. Kalau kita lihat kan ini gimana sih? Tapi di Ibrani kita lihat tadi Ibrani 11 ya, nama Deborah itu nggak ditulis. Yang ditulis adalah nama Barak. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen.
kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.